terdakwa dan keluarga terdakwa serta keluarga terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa telah berusia lanjut, kurang lebih berumur 69 tahun. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa telah memberikan kontribusi positif selaku Menteri Pertanian terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi COVID-19 yang lalu. Dan terdakwa banyak mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas hasil kerjanya. Sepanjang pengamatan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk terdakwa Muhammad Hatta, karena yang beratkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Sepanjang pengamatan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan. Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi secara materi. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Untuk terdakwa Kasdi Subagiono, keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Sepanjang pengamatan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi secara materi. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa hukuman dari pemidanaan yang dilakukan atas diri para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam putusan ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Yungto pasal 64 ayat 1 KUH pidana, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Mohon berdiri bertiga. Untuk terdakwa Sahrul Yassin Limpo mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menyatukan pidana terhadap terdakwa Sahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Sahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berurutan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1. Bendel dokumen draft pendapat hukum sehubungan perkara tentang tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai 2023 Jakarta 31 Agustus 2023 sampai dengan barang bukti nomor urut 885 yang terdiri dari huruf A, B, terus A, B, dan C akan digunakan dalam perkara lain
Barang bukti nomor urut 886 yang terdiri dari huruf A, B, dan C dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor urut 887 yang terdiri dari huruf A dan B akan digunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 888 sampai dengan barang bukti nomor urut 976 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 977 dan 978 akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 979 sampai dengan barang bukti nomor urut 981 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 982 sampai dengan barang bukti nomor urut 984 dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor urut 985 sampai dengan barang bukti nomor urut 1001 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 1002 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 1003 sampai dengan barang bukti nomor urut 1050 dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor urut 1051 akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 1052 sampai dengan barang bukti nomor urut 1061 dikembalikan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Barang bukti nomor urut 1062 akan dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 1063 sampai dengan barang bukti nomor urut 1080 dikembalikan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 7. Menyatakan barang bukti tambahan berupa 1. Uang sebesar 820 juta rupiah yang disetor oleh Ahmad Saruni pada tanggal 8 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8814 seterusnya. 2. Uang sebesar 40 juta rupiah yang disetor oleh fraksi Partai Nasdem Dana Kemanusiaan tanggal 27 Maret 2024 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8814 seterusnya. 3. Uang sebesar 20 juta rupiah yang disetor oleh saksi Nayunda Nabila Mirsina pada tanggal 11 Desember 2003 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 884420 dan seterusnya. 4. Uang sebesar 20 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila Mirsina pada tanggal 13 Mei 2004 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 884420 dan seterusnya. 5. Uang sebesar 30 juta rupiah yang disetor oleh Nayunda Nabila Mirsina pada tanggal 21 Mei 2004 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 6. Uang sebesar 253 juta rupiah yang disetor oleh saksi Kemal Redindo Sahrulke pada tanggal 25 Juni 2004 ke rekening penampungan KPK perkara Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. 7. Uang sebesar 293 juta 293.205.900 rupiah yang disetor oleh saksi Indira Sundatita S pada tanggal 25 Juni 2004 ke rekening penampungan KPK pada Kementerian Pertanian pada Bank BNI nomor 8844 dan seterusnya. Barang bukti tambahan nomor 1 sampai dengan nomor 7 tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan.